anggrek saya yang saya tempel di kayu. Sahabat pencinta anggrek, bagi yang menempel anggreknya di kayu itu agar diwaspadai. Bisa kita lihat ada kecoklat-coklatan itu, dosisnya ya seperti kalau kita mau melaksanakan pemupukan atau penyemprotan dengan fungisida. Setelah ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menanti tumbuhnya tunas dan akar. Kalau ini ditempel di kayu. Ini contohnya yang sebelahnya ini sudah tumbuh. Selamat pagi sahabat AJ Orchid. Pagi ini saya akan melihat-lihat anggrek saya yang saya tempel di kayu. Ini contohnya, ya sehat, plannya subur. Ini Dendrobium antenatum yang beberapa waktu yang lalu juga sudah saya review. Ini ditempel di pakis, kemudian saya tempel di kayu. Tetapi sahabat pencinta anggrek, bagi yang menempel anggreknya di kayu itu agar diwaspadai. Waspada kenapa? Karena ada beberapa anggrek yang ditempel di kayu dan terutama kayu mati yang mudah lapuk. Ya, kayu mati yang mudah lapuk itu bisa membahayakan anggrek kita, karena kayu yang lapuk itu bisa menyebabkan beberapa penyakit maupun jamur dan beberapa penyakit pada anggrek kita, sehingga mungkin bisa menyebabkan anggrek kita menjadi tidak sehat, bahkan bisa menuju ke kematian. Saya punya contohnya. Ini anggrek Dendrobium sangnil. Dulu subur, rajin berbunga. Ini bisa kita lihat plannya ada 3 bahkan lebih plan yang aktif. Tapi kemudian lama-kelamaan dia setelah berbunga banyak sekali. Kemudian lama-kelamaan daunnya itu menguning, layu, dan daunnya berguguran dan tidak tumbuh bunga serta tunasnya. Setelah saya cek, ternyata ini saya tempel kayu ya, waktu itu tempel kayu kelor, tetapi kayu kelor yang sudah mati. Ternyata kayunya itu sudah lapuk seperti ini. Dan saya memperkirakan kayu yang lapuk itu yang menjadi penyebab mungkin penyakit dan mungkin juga fungi atau jamur. Ini bisa kita lihat ada kecoklat-coklatan itu kalau tidak salah ya jamur ya. Itu perkiraan saya jamur. Hingga ini nanti akan saya atasi dengan bisa langsung dipotong akarnya, dibersihkan, atau juga direndam ke fungisida dan vitamin, direndam dulu, kemudian dibersihkan medianya. Ya, dibersihkan medianya. Kalau akarnya masih bagus, masih bisa diselamatkan, berarti akarnya ini masih bisa digunakan. Tetapi kalau nanti memang akarnya sudah tidak berfungsi, kita potong. Tapi akan saya coba direndam pakai fungisida dan vitamin B1. Ini sudah kita siapkan cairan berupa atau berisi fungisida dan vitamin ya. Dosisnya ya seperti kalau kita mau melaksanakan pemupukan atau penyemprotan dengan fungisida. Ini kita rendam beberapa menit supaya medianya mudah diurai. Mungkin nanti ketika kita menguraikan medianya atau membersihkan medianya tidak bisa kita videokan ya, karena saya hanya menggunakan tangan saja syutingnya. Ini kita rendam dulu biar medianya mudah untuk dibersihkan. Kita tunggu ya beberapa menit, mungkin
setengah jam lah paling lama nanti. Sudah saya rendam, tidak nyampe lama-lama ya, ternyata karena memang akarnya itu sudah tidak fungsi. Ini sudah langsung kita potong setelah kita rendam dengan fungisida tadi. Dan setelah ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menanti tumbuhnya tunas dan akar. Kalau ini kebetulan ini bakal tunasnya sudah ada ini. Tinggal nanti dia tumbuh sehat dan tumbuh akar atau tidak, mudah-mudahan nanti segera tumbuh lebih gede tunasnya dan tumbuh akarnya. Caranya ada beberapa, misalnya ditempel di kayu atau papan pakis, punyanya media apa ya, nanti ada contohnya. Atau digantung, ada juga yang menggunakan sistem digantung. Kemudian ada juga yang diletakkan begitu saja, tergantung kebiasaan kita atau situasi dan kondisi yang ada di tempat kita. Yang digantung misalnya seperti itu digantung saja, tapi itu belum tumbuh itu tunas yang barunya. Kalau ditempel di kayu ya seperti ini. Ini ditempel di kayu. Nah, yang ini nanti akan kita letakkan saja di di bawah, atau ada juga yang meletakkan di atas rak-rakan, misalnya di atas meja seperti itu juga lebih bagus. Tapi saya nggak punya tempatnya, ini saya letakkan di sini saja. Nah, kita letakkan di situ saja seperti itu. Dan ini contohnya yang sebelahnya ini sudah tumbuh tunas yang baru. Yang ini kita nanti akan tunggu, mudah-mudahan juga bisa tumbuh lebih subur dan sehat. Dan jangan lupa ID-nya tetap kita cantumkan ya. Kalau nggak kita cantumkan nanti kadang-kadang karena masih bercampur dengan yang lainnya, kemudian juga karakter plannya itu belum begitu kelihatan, apalagi bunganya itu kadang-kadang kita nggak tahu ini ID-nya apa. Nah, maka kalau masih ada ID, kalau disempatkan ID-nya ada, itu ditempel walaupun sudah diletakkan seperti ini. Seperti yang ini itu saya nggak tahu ID-nya, karena sejak awal ini kita nggak tempelin atau nggak kita gantungkan ID-nya. Nah, kebetulan kalau ini kita masih ingat ID-nya, ini kita kasih sana, label ID-nya tetap kita cantumkan, supaya kita bisa tahu ID-nya ketika anggrek ini tumbuh menjadi sebesaran seedling ataupun keki. Demikian sahabat Aji Orchid, tip kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.